Di sini kalian bisa centang atau matikan. Kalau misalkan kita matikan runningnya, maka karakter kita tidak bisa berlari. Hai guys, balik lagi bareng gue Denny di Nusa Tutorial. Kali ini kita akan melanjutkan sebelumnya yang kita bahas mengenai tentang mekanisme menggunakan Visual Script. Apa sih aspek lain yang gak kalah penting dalam pembuatan sebuah game? Ya, player movement, alias kita akan membuat karakter kalian bisa bergerak. Pasti penasaran kan bagaimana sih caranya buat mengendalikan pergerakan players? Gak usah pusing-pusing guys, langsung aja kita simak pembahasan soal player controller biar mempermudah lu bisa menjadi Master of Command. Bisa diterapkan ke NPC juga nggak? Tidak bisa, karena player controller tentunya ya untuk player ya, jadi bukan untuk NPC. Oke, let's go, kita langsung aja menjelaskan tentang player controller. Oke, di sini gue akan jelaskan sedikit tentang NPC dan juga player ya. Jadi sesuai namanya, NPC itu hanya singkatan non-player karakter atau non-playable karakter. Jadi player yang tidak bisa kita mainkan atau kita gerakan. Nah, di sini yang tadinya sebelumnya udah gue tambahkan, yaitu ada sebuah NPC. Oh, tidak ada lebih ternyata. Ternyata ada 3 di sini NPC-nya dan juga ada kuda. Kuda juga termasuk NPC ya, meskipun dia hanya hewan. Jadi NPC itu maksudnya adalah non-playable karakter. Jadi dia tidak bisa kita gerakan. Jadi yang player itu apa? Player itu adalah yang kita gerakan seperti avatar kita. Di sini kalau kita klik play, maka akan muncul avatar kita. Nah, ini adalah sebuah player. Ya, pemain. Jadi dia adalah karakter yang dapat kita gerakan. Untuk player ini bisa kita gerakan, kenapa? Kalau di semua engine, ada beberapa engine game yang membuat player itu harus kita coding dulu, dan ada juga engine yang sudah menyediakan player kita bisa bergerak. Di sini player kita sudah dapat bergerak ya, jadi tidak perlu kita coding lagi. Di sini kita bisa cek untuk men-setting player kita atau avatar kita bisa bergerak atau tidak. Caranya kita bisa klik tools, lalu pada sini ada player statistic configuration. Di sini kalian bisa centang atau matikan atau diaktifkan, ada running, ada walking, ada jumping, ada chatting, dan interact with NPC. Sebenarnya nanti akan ada banyak lagi untuk update ke depannya, nanti akan bisa gliding, terbang, climbing, ya, bisa menembak, dan lain-lain. Jadi untuk sekarang, fitur yang kita gunakan adalah running, walking, jumping, chatting, dan interact with NPC. Nah, ini basicnya. Kalau misalkan kita matikan runningnya, maka karakter kita tidak bisa berlari. Seperti itu. Jadi ini harus kita centang. Jadi tergantung kalian ingin membuat karakter kita bisa menggunakan jalan, lompat, atau berlari, atau bisa chatting ya. Misalkan di dunia metaverse kalian itu pingin dunianya tidak bisa chatting, jadi kalian tinggal matikan saja chattingnya, maka di dunianya tidak akan bisa chattingan seperti itu. Ya, sangat membosankan sekali ya kalau misalnya tidak bisa chatting. Jadi sebenarnya gamenya itu sudah disediakan ya di sini ya semuanya untuk playernya. Oke, jadi itu adalah untuk menggunakan atau konfigurasi player dan perbedaan antara player dan NPC. Nah, di sini untuk NPC-nya dan playernya sebenarnya kita bisa menambahkan sebuah item editor dan juga sebuah quest. Nah, untuk item editor dan quest editor, kalian bisa cek di tools, yaitu ada quest editor dan juga item editor. Fungsinya buat apa? Sebenarnya item editor itu bisa membuat sebuah item yang akan masuk ke inventory kita, ke player. Nah, untuk quest editor biasanya antara player dengan NPC memberikan sebuah task atau sebuah quest ya. Jadi di sini gue mau menjelaskan atau mau memperlihatkan quest editor dan juga item editornya. Oke, nah nextnya nanti kita akan coba membuat scripting agar quest ini aktif dan bisa digunakan oleh player dan NPC-nya. Nah, penasaran kan bagaimana supaya scripting editor quest ini dan itemnya bisa bekerja? Nah, ikutin terus di Nusa Tutorial bersama gue Denny dan akan kembali lagi di tutorial berikutnya. Sampai jumpa guys!